Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai program pengamanan informasi dengan menggunakan kriptografi. Ya, di sini saya sebelumnya apa sih itu kriptografi? Ya, kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu kriptos dan graphein. Kriptos yang artinya secret atau rahasia, dan graphein artinya writing atau tulisan. Sehingga kriptografi sama dengan secret writing atau tulisan rahasia. Selanjutnya, definisi kriptografi merupakan ilmu atau seni mengenai prinsip, cara, dan metode untuk mengubah informasi yang tidak bisa dimengerti dan untuk mengembalikan informasi yang terenkripsi ke bentuk yang bisa dimengerti. Pesan kriptografi dapat berupa teks, gambar, audio, dan video. Dan perkembangan kriptografi sangat pesat. Para ahli kriptografi terus-menerus menciptakan algoritma kriptografi yang baru. Istilah-istilah yang digunakan dalam kriptografi adalah suatu ilmu ataupun seni mengamalkan pesan yang dilakukan oleh kriptografer. Sedangkan kriptoanalisis adalah suatu ilmu dan seni membuka atau breaking ciphertext, dan orang yang melakukannya disebut kriptoanalisis. Dan untuk plain text atau clear text adalah pesan yang hendak dikirimkan atau berisi data asli. Selanjutnya, ciphertext adalah pesan terenkrip atau tersandi yang merupakan hasil enkripsi. Selanjutnya, enkripsi adalah proses perubahan plain text menjadi ciphertext, dan dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yakni mengubah ciphertext menjadi plain text sehingga berubah data awal atau asli. Dan secara mudahnya, enkripsi dan dekripsi merupakan proses pengubahan kata awal atau kata semula menjadi ciphertext atau kata terenkripsi dan kata tersandi. Dan dekripsi kebalikannya dari kata enkripsi atau kata tersandi atau terenkripsi berubah menjadi kata semula atau kata asli. Selanjutnya ada algoritma kriptografi. Algoritma kriptografi merupakan sekumpulan instruksi, sekumpulan fungsi matematis dan logika yang disusun sedemikian rupa sehingga memiliki kekuatan kriptografis. Kemudian ada kunci, adalah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi atau mengontrol algoritma yang dipakai. Selanjutnya ada algoritma kriptografi. Ya, yang pertama di sini ada bookcase cipher, yang kedua ada kodas, ada yang ketiga ada stenografi, ada chaser cipher dan shift cipher, ada mixed monoalphabetic, ada Eicher monoalphabetic atau substitusi dari campuran, ada general monoalphabetic, ada substitusi secara spiral, ada substitusi secara out by diagonal, ada substitusi sort data, ada multiple letter encryption, ada V-generasi per menggunakan angka. Selanjutnya ada V-generasi per menggunakan huruf, ada Hill cipher, ada Spartan style, ada atau Skytile. Selanjutnya ada transposisi kolom atau relevance, ada transposisi baris, ada transposisi pola zigzag, ada transposisi pola segitiga. Yang terakhir ada simple encryption mechanism atau operator sort. Pada algoritma kriptografi ini semakin lama akan semakin berkembang, atau kedepannya akan ada algoritma yang baru para ilmuwan yang menelitinya. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan algoritma chaser cipher dan shift cipher. Nah, sebelumnya chaser cipher itu gimana sih penggunaannya? Nah, chaser cipher adalah substitusi sederhana yang mencakup pergeseran alfabet 3 posisi kanan. Nah, seperti contoh ada plain text-nya atau pesannya kriptografi, dan ciphertext dan ciphertext-nya menghasilkan kata NULSWRJUDIL. Nah, proses enkripsi dapat dilakukan menggunakan salah satu langkah berikut. Yang pertama, mencari huruf ketiga lanjutan dari setiap huruf, atau mencari huruf ketiga lanjutan dari setiap huruf lanjutan. Contoh dari K menjadi N, R menjadi U. Nah, seperti tadi ada kata namanya kunci. Nah, kunci ini merupakan proses algoritma yang dipakai dan untuk mengontrol sebuah algoritma. Nah, karena di sini kita menggunakan angka 3 untuk pergeserannya, maka
hasil dari huruf K ini menjadi huruf N dan huruf R yang menjadi huruf U, atau secara mudahnya kita dengan menggunakan table di sini ya. Nah, karena kita di sini menggunakan tiga angka pergeseran huruf, maka A menghasilkan angka huruf D dan B menghasilkan huruf E, begitu selanjutnya. Nah, pada metode shift shifter pergeseran alfabet tidak harus 3 posisi kanan saja, tapi bisa dimodifikasikan. Nah, karena di sini saya menggunakan 3 posisi kanan dan maka pada metode ini caesar shifter dan shift shifter kita bisa memodifikasikan, bisa 3, 2 atau 5 gitu ya. Ya, selanjutnya kita langsung ke pemrogramannya. Di sini saya menggunakan pemrograman Python. Ya. Di sini kita langsung menggunakan fungsi enkripsi dan fungsi dekripsi. Ya. Pada definisi enkripsi pada caesar shifter di sini, untuk stringnya di sini saya menginisialisasi string kosong yang akan diproses pada perulangan if else. Dan untuk index C di sini kita menggunakan 2 proses di sini untuk uppercase, lowercase. Di sini kita menggunakan 3 proses, uppercase, lowercase, dan yang digit atau angka. Nah, karena apa? Uppercase untuk memeriksa kata kecil dan lowercase untuk memeriksa kata kapital, dan angka juga untuk agar proses ini dapat menghasilkan output yang baik dan benar. Nah, dan untuk dekripsi sama, kita juga menggunakan inisialisasi string kosong, dan kita juga menggunakan 3 proses, yaitu uppercase, lowercase, dan digit. Nah, untuk menampilkan outputnya saya dengan manual. Nah, sehingga di sini langsung menampilkan 2 output, yaitu enkripsi dan dekripsi. Ya. Dan untuk plain text di sini saya menginput NIM saya sendiri. Nah, dan untuk angka dan untuk kuncinya atau key-nya di sini saya menggunakan pergeseran 3 angka. Nah, dan pada dekripsi di sini saya juga menginput ciphertextnya dengan kata kakak, dan untuk key-nya di sini saya menggunakan pergeseran 3 angka juga, sehingga maka akan dihasilkan ya di sini. Maka hasil dari plain text atau pesan pada enkripsi di sini menghasilkan atau outputnya menjadi 4236485. Nah, dan untuk dari inputan kata kakak maka menghasilkan HX. Nah, dan ini hasil dari dekripsi. Yang tadi ini hasil dari enkripsi dan ini hasil dari dekripsi. Nah, dan untuk kakak ini kenapa hasilnya juga kapital? Karena tadi kita menggunakan proses namanya uppercase dan lowercase, sehingga di sini kita menghasilkan huruf kapital juga untuk outputnya. Ya, baik, itu saja dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.